Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang memimpin doa, silakan kepada siswa yang pertama tadi hadir, yaitu Zamzam. Silakan Zamzam dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Baik, sekarang Ibu akan ngecek kehadiran dulu. Yang dipanggil, yang disebutkan namanya, tolong raise hand ya. Baik, yang pertama Anis Nur. Anis Nur, tidak ada ya? Masih tidak ada keterangan, Anis? Iya, Bu. Intan Melani. Intan Melani? Sudah hadir? Tidak ada. Intan Siti Sarah. Intan Siti Sarah? Tidak ada. Isna Sasi? Isna Hadir, Sasi Bu. ada ya? Nadila Padilla. Nadila Padilla hadir ya? Nadila. Nurul Aulia? Hadir, Bu. Terima kasih Nurul. Siti Mulyani? Siti Mulyani? Belum hadir? Tika Karina? Hadir, Bu. Hadir. Tika, bisa dinyalain kameranya yang belum menyala? Dimohon untuk dinyalakan. Terima kasih Tika ya. Kemudian Tika Sari? Hadir, Bu. Hadir. Terima kasih Tika. Kameranya bisa on ya, Tika Sari. Pera Indriani? Hadir, Bu. Nah, terima kasih Pera. Zamzam Matul. Nah, Zamzam ini yang pertama. Terima kasih Zamzam ya. Sudah hadir pertama sekali. Zaskia sudah hadir ya. Nah, terima kasih yang sudah hadir pada pembelajaran Ibu hari ini. Pun kita belajarnya masih daring ya. Tapi Ibu berharap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Dan juga jangan lupa untuk bersikap disiplin dan jujur, baik itu dalam mengikuti pembelajaran ataupun dalam kegiatan sehari-hari seperti di rumah ataupun di kegiatan masyarakat. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu membahas apa? Minggu kemarin kita belajar tentang Microsoft Excel. Terima kasih Izna ya, terima kasih masih mengingat pembelajaran yang minggu kemarin. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh Zaskia? Belajar menghitung menggunakan rumus Microsoft Excel. Iya, berhitung menggunakan rumus. Betul, Saskia, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Belajar rumus dengan... Ya, belajar rumus. Tika ya, Tika. Terima kasih, Tika. Hebat-hebat ya, masih pada mengingat. Terima kasih semuanya karena masih mengingat pembelajaran kita di minggu kemarin. Baik, sekarang Ibu akan tayangkan dulu sebuah tayangan PowerPoint ya. Ditunggu sebentar. Bagaimana? Sudah tampil? Sudah tampil pada layar kalian? Ya, baik. Nah, artinya itu tentang perangkat lunak presentasi ya. Kemudian kompetensi dasarnya, nah ini
ada 2 ya, 3.5 menganalisis fitur untuk pembuatan slide, kemudian yang 4.5 membuat slide untuk presentasi. Nah, pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk bisa menyimpulkan fungsi dari perangkat lunak presentasi. Kemudian yang kedua, mampu menyeleksi fitur desain yang sesuai dengan tema pada perangkat lunak presentasi. Kemudian yang terakhir, yaitu kalian nanti mampu merancang slide dengan menggunakan fitur transisi dan animasi yang menarik dengan percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum ke pembelajaran, ya, ini Ibu akan membahas mengenai penugasan, ya. Penugasan yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada diskusi, kemudian yang kedua ada soal latihan nanti pada LKPD dan akan Ibu share juga melalui Google Form. Kemudian yang ketiga ada tugas praktik. Nah, untuk penilaian ada 3 macam penilaian ya. Yang pertama tentunya nanti penilaian diskusi, penilaian pengetahuan, dan penilaian praktik juga. Untuk tugas kelompok diskusinya masih sama seperti minggu kemarin ya. Untuk kelompok 1 terdiri dari Zaskia, Anis, Intan, dan Nurul Aulia. Kemudian di kelompok yang kedua ada Zamzam, Izna, Nadila, dan Tika Sari. Kemudian di kelompok yang terakhir, kelompok 3, itu ada Tika Karina, Pera Indriani, Siti Mulyani, dan Intan Melani. Masih ingat teman-teman satu kelompoknya ya? Masih ingat? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Nah, ini pembahasan materi kita pada hari ini. Yang pertama, nanti pada diskusi kalian mampu menyebutkan dan menyimpulkan fungsi PowerPoint. Kemudian nanti ada juga fitur umum PowerPoint. Dan yang terakhir ada mengenai transisi dan animasi. Sekarang, kira-kira apa fungsi dari PowerPoint? Kalian pernah menggunakan PowerPoint? Pernah. Pernah? Pernah, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu fungsi dari PowerPoint, Ibu akan menampilkan 2 buah tayangan. Mudah-mudahan dengan 2 buah tayangan ini bisa memperluas pengetahuan kalian tentang apa itu fungsi dari PowerPoint. Silakan disimak dengan baik. Ini gambar yang pertama, ya. Kemudian ada juga gambar yang kedua. Bisa dilihat perbedaannya dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua? Kira-kira apa perbedaannya? Jam-jam, Bu. Oh, boleh jam-jam, ya. Gambar 1, presentasi Ya. dengan membaca. Gambar 2, presentasi yang menggunakan PowerPoint. Terima kasih Jam-Jam. Hebat sekali ya jawabannya. Terima kasih Jam-Jam. Menurut Jam-Jam tadi ya, betul sekali. Gambar pertama itu presentasinya dengan membaca ya. Kalau misalnya gambar yang kedua itu dengan menggunakan tayangan PowerPoint. Ada lagi yang mau menambahkan? Barangkali selain Jam-Jam? Ada, Bu, Pera. Boleh Pera. Pera, Bu. Ya, Pera. Bagaimana menurut Pera? Gambar 1 fokus pada kertas gambar. Gambar nomor 2 fokus pada tayangan. Ya, betul sekali Pera. Terima kasih ya Pera ya. Gambar 1 kalau menurut Pera itu fokusnya pada kertas. Ya, kemudian gambar yang kedua itu lebih fokus pada tayangan semua. Ya, jadi menurut kalian ya melihat gambar tadi, gambar 1 dan 2, kira-kira fungsi PowerPoint itu apa sih? Pera, Bu. Boleh Pera lagi? Ya, Pera, boleh? Supaya presentasi menarik.
supaya presentasi menarik. Wah, benar sekali Pera. Terima kasih ya Pera ya. Hebat sekali. Supaya presentasi menarik kalau menggunakan PowerPoint. Seperti itu ya Pera ya. Ada lagi yang lain? Ada Bu Zaskia. Boleh Zaskia? Alat untuk membuat presentasi. Betul sekali. PowerPoint itu adalah alat untuk membuat presentasi. Wah, hebat. Terima kasih ya, Zaskia dan Pera. Barangkali ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan ke tayangan selanjutnya. Di sini silahkan kalian perhatikan baik-baik. Nanti ada 2 tayangan ya. Silahkan diperhatikan apa perbedaannya di tayangan berikut. Nah, ini untuk tayangan pertama. Nah, selanjutnya kita beralih ke tayangan kedua. Baik, dari kedua tayangan barusan, kira-kira apakah perbedaannya? Menurut Saskia, Ya, gimana? perbedaan tayangan pertama pada saat perpindahan slide tidak ada gerakan, sedangkan pada tayangan kedua ada gerakan pada saat perpindahan. Iya, terima kasih Zaskia ya. Betul sekali. Dilihat dari tayangan tadi, kalau tayangan pertama ketika beralih ke slide berikutnya itu tidak ada gerakan ya. Kemudian pada tayangan kedua itu muncul ketika slide-nya berpindah itu ada gerakannya. Seperti itu, betul sekali ya Zaskia. Barangkali ada yang lain yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak ada, nah jadi apa gerakan yang tadi yang disebut ketika slide berpindah ke slide yang selanjutnya itu ada gerakan ya? Kira-kira gerakan itu dinamakan dengan apa? Nah, baik. Untuk mengetahuinya, maaf ya. Nah, mari kita kenali dulu fitur pada Microsoft PowerPoint. Ini fitur umum yang ada pada Microsoft PowerPoint ya. Nah, yang pertama ada slide ya, kemudian ada desain tema, ada transisi dan animasi. Nah, ini slide dilihat ini yang dinamakan dengan slide tampilan slide ya, kemudian desain itu berarti tema dari desain. Kemudian transisi, yang transisi itu disebut yang seperti Zaskia tadi bilang, ketika peralihan slide itu ada gerakan. Nah, tuh kemudian ada animasi. Animasi itu sama ketika di dalam slide teks itu bergerak. Nah, sampai sini mungkin bisa jelas mengenai tayangan yang tadi ya, kenapa ada gerakan pada tayangan pertama dan kenapa ada gerakan pada tayangan yang kedua. Baik, nah ini fitur umumnya ya. Tadi ada 4 yang biasa digunakan, tentunya ada slide itu untuk menampilkan informasi berupa teks, tabel, gambar, smart art, grafik maupun video. Kemudian desain tema yaitu tema yang untuk mempercantik tampilan slide. Kemudian transisi. Nah, yang tadi
efek perpindahan pada slide. Kemudian animasi itu efek teks atau objek yang terdapat pada slide. Nah, ini jenis transisi ada 4 macam. Yang pertama ada subtle, kemudian yang kedua ada exciting. Ya. Kalau subtle ini jenis transisi yang efeknya sederhana. Kemudian exciting, efek animasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan subtle dan lebih menarik. Kemudian yang ketiga ada dynamic content. Nah, jenis ini hanya menggerakkan isi dari slide-nya itu, bukan slide-nya. Nah, itu bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya jenis animasi itu ada 4. Yang pertama ada entrance, kemudian emphasis. Nah, kemudian yang ketiga ada action, exit, yang keempat ada motion pad. Nah, bagaimana sih tampilan dari transisi dan animasi? Baik, sebentar ya, Ibu akan menampilkan. Ibu stop share dulu ya. Nah, ini yang disebut dengan slide. Kemudian desain atau tema, ini tampilan untuk mempercantik slide. Kemudian transisi, nah ini ada 3, ada subtle, exciting, dan dynamic content. Kemudian ada animasi. Nah, animasi ini ya. Ada entrance, kemudian emphasis, ada juga exit dan motion pad. Nanti bisa kalian gunakan ketika membuat sebuah presentasi. Baik, Ibu izin stop share dulu ya. Nah, ini tadi sampai mana? Oke. Nah, itu ya jenis-jenis transisi dan animasi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita kepada kegiatan diskusi, menuju kegiatan diskusi? Ada, Bu. Ya, Bu. Boleh? Boleh siapa yang mau bertanya? Tika Karina. Boleh Tika. Silakan Tika. Fungsi transisi untuk apa? Ada yang mau menjelaskan tadi fungsi transisi untuk apa? Untuk memindahkan. Boleh, Saskia? Atau siapa? Teman-temannya? Ada yang katanya Tika Karina bertanya fungsi transisi itu untuk apa? Ada yang masih ingat? Yang tadi Ibu jelaskan? Ada, Bu. Oh, boleh, Saskia? Saskia? Yang lain? Ya, baik. Jadi, fungsi transisi itu, Saskia mau menjawab? Efek perpindahan slide. Oh, betul sekali ya, Tika. Efek perpindahan slide supaya ketika slide berpindah itu lebih menarik dan tidak bosan yang melihat. Ya, seperti itu. Jelas, Tika? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Pera, Bu. Boleh, Pera, iya. Fungsi animasi untuk apa? Fungsi animasi untuk apa? Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Ada, Bu. Zaskia lagi. Boleh, yang lainnya kemana? Ini siapa? Ini Pera, yang lainnya Pera ya. Kemudian siapa lagi? Isna Sasi, Zam-Zam, kemana? Boleh? Zaskia, boleh. Silahkan dibantu lagi. Dijelaskan. Untuk efek teks atau objek. Ah, betul sekali. Untuk efek teks atau objek yang berada pada slide. Kalau tadi transisi untuk perubahan slide-nya, peralihan slide-nya, kalau animasi itu untuk
efek dari teks atau gambar yang ada di dalam slide. Nah, bisa dipahami, Pera? Pera? Bisa, Bu. Oh Makasih. iya. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke kegiatan diskusi. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing atau berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing melalui tadi fungsi dari PowerPoint, ya. Kemudian jenis transisi dan animasi apa yang kira-kira tadi cocok untuk digunakan. Nah, berikan pula alasan dari pemilihan jenis tersebut. Silahkan didiskusikan. Ibu beri waktu 5 menit ya, kurang lebih. Oke, untuk LK sambil berdiskusi silahkan berjalan ya diskusinya, boleh kalian diskusi melalui WhatsApp atau di sini boleh ya. Silahkan berdiskusi dulu. Baik, sambil berdiskusi Ibu akan menampilkan apa saja yang harus kalian kerjakan, itu sudah Ibu share melalui GCR ya, baik itu LKPD pengetahuan dan LKPD praktik. Nanti. Baik, silahkan diskusi. Oke, Ibu akan tampilkan dulu GCR-nya. Nah, ini GCR-nya ya. Di sini. Nah, ini materi juga Ibu udah share kemarin untuk tugas diskusi. Nanti kalian silahkan posting di sini ya. Ada 3 penugasan, diskusi, pengetahuan, dan praktik. Itu ya. Bagaimana? Sudah selesai belum diskusinya? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah siap? Sudah selesai? Kelompok 2, kelompok 3? Sudah, Bu, kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Sebentar ya, kita nunggu kelompok 2 dan 3. Kelompok 3 sudah, Bu. Kelompok 3 sudah. Baik, terima kasih, Tika. Kelompok 2, bagaimana? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah, silahkan bacakan hasil dari diskusinya tadi. Silahkan kelompok yang pertama, Saskia ya, kelompok yang pertama. Iya, Bu. Nah, boleh Saskia dibacakan hasil diskusinya. Fungsi dari PowerPoint adalah menurut kelompok 1 itu memudahkan penggunaan mengatur materi yang hendak disampaikan. Membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk 3. Membuat penyajian materi lebih pesan, apalagi jika menambahkan animasi-animasi di dalamnya. Sebab pada kasus yang sering ditemui, audiens kurang fokus dan bosan apabila materi yang ditampilkan monoton. Sebagai sarana untuk memudahkan proses presentasi di waktu kegiatan tertentu. 5. Membuat format presentasi yang berupa soft copy supaya bisa diakses di beragam perangkat komputer yang ada untuk siapa saja yang memerlukannya. 6. Membuat presentasi berupa slide yang cantik dan menarik yang didukung oleh fitur-fitur seperti animasi, audio, gambar, dan juga video dan tempat dan desain yang dipakai nanti. 7.
memudahkan pembuatan, pengaturan, dan percetakan peragaman jenis slide. Jenis transisi dan animasi yang cocok untuk digunakan adalah transisi extending, merupakan efek yang lebih kompleks sehingga lebih menarik, di antaranya efek curtains. Animasi express mengontrol bagaimana teks atau objek memasuki set animasi akan bergerak dan muncul tanpa kita mengklik mouse. Sudah, Bu. Sudah? Oh, baik. Terima kasih ya. Kelompok 1, Zaskia, sangat lengkap, panjang sekali ya jawabannya. Tadi yang fungsinya ada berapa tuh, Ibu? 7, 7 ya? 7? Ya, Bu. Terima kasih ya. Sudah bagus ya. Kemudian tadi untuk pemilihan jenis transisi dan animasinya ya, ada berapa? Ada 2 ya? Dua, iya. Terima kasih. Kelompok 1 ya. Barangkali ada yang mau menanggapi kelompok 2 dan kelompok 3? Ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Baik, kalau tidak ada, kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Baik, silakan siapa yang mau membacakan? Tika. Siapa ketuanya? Jam-jam atau siapa? Kelompok 2. Jam-jam ya? Ya, Bu. Boleh, Jam-jam. Silakan Jam-jam. 1. Menyimpulkan fungsi dari PowerPoint. 1. Sebagai sarana untuk memudahkan proses presentasi di suatu kegiatan tertentu. 2. Membuat format presentasi yang berupa soft copy supaya bisa diakses di beragam perangkat komputer yang ada untuk siapa saja yang memerlukannya. 3. Membuat presentasi berupa slide yang cantik dan menarik yang didukung oleh fitur-fitur seperti animasi, audio, gambar, dan juga video dengan template dan desain yang akan dipakai nanti. 4. Memudahkan pembuatan, pengaturan, dan percetakan berbagai jenis slide. 5. Mempermudah presentator mempresentasikan informasi. 6. Proses presentasi lebih tersusun dengan baik. 7. Membantu mengorganisasi informasi presentasi serta membantu memperjelas maksud presentator dengan tampilan keseluruhan. 8. Mempermudah penyampaian materi. 9. Dengan tampilannya yang lengkap dan menarik memberi kesan wah saat presentasi. 10. Menambah suasana jadi lebih menarik sehingga audiens dapat fokus berlama-lama. 2. Jelaskan jenis transisi dan animasi apa yang cocok untuk digunakan dan berikan pula alasan dari pemilihan jenis tersebut. Transisi exciting merupakan efek yang lebih kompleks sehingga lebih menarik, diantaranya efek curtains. Dynamic content, jenis ini hanya digerakkan placeholder yang terdapat pada sebuah slide dan tidak menggerakkan slide. Animasi ekspansi mengkontrol bagaimana teks atau objek memasuki slide. Animasi ini akan bergerak dan muncul tanpa kita mengklik mouse. Terima kasih. Sudah Jam-jam? Sudah, Bu. Ya, lebih lengkap ya, lebih banyak fungsinya ya. Tadi ada berapa? Ada 12 ya. Ya, terima kasih ya kelompok 2. Barangkali ada yang mau menanggapi hasil dari presentasi kelompok 2? Boleh kelompok 1 dan kelompok 3 kalau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kelompok 3 sudah siap? Siap, Bu. Ya, silakan. Boleh. Menurut Siapa? kelompok 3. Boleh, Tika ya, Tika Karina. Boleh, silakan Tika. 1. Menyimpulkan fungsi dari PowerPoint. Jawaban, sebagai sarana untuk memudahkan proses presentasi di suatu kegiatan tertentu. 2. Membuat format presentasi yang berupa soft copy supaya bisa diakses di beragam perangkat komputer yang ada untuk siapa saja yang memerlukannya. 3. Membuat presentasi berupa slide yang cantik dan menarik yang didukung oleh fitur-fitur seperti animasi, audio, gambar, dan juga video dengan template yang akan dipakai nanti. 4. Memudahkan pembuatan, pengaturan, dan percetakan beragam jenis slide.
5. Presentasi lebih tersusun dengan baik. 6. Mempermudah penyampaian materi. 7. Dengan tampilannya lebih yang lengkap dan menarik memberi kesan wah saat presentasi. 8. Menambah suasana jadi lebih menarik sehingga audiens lebih fokus berlama-lama. Iya. Jelaskan jenis transisi dan animasi apa yang cocok untuk digunakan dan diberikan pula alasan dari pemilihan jenis tersebut. Jawaban, transisi efek yang lebih kompleks sehingga Boleh diulangi tadi transisi apa teh, Tika? transisi Ya. fitting merupakan Oh iya, exciting. Kemudian efek yang lebih kompleks sehingga lebih kenapa? di antara efek kortens. Iya. Animasi Ada lagi? animasi Animasi bagaimana teks atau objek memasuki slide. Animasi ini akan bergerak dan muncul tanpa kita mengklik mouse. Oh iya. Terima kasih ya. Ada yang mau ditanyakan pada kelompok 3? Silakan, ada yang mau menanggapi? Kelompok 1 dan kelompok 2? Terima kasih ya. Bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita applause untuk kita semua ya. Terima kasih. Kalian sudah berani menyimpulkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Hebat-hebat, terima kasih. Baik, selanjutnya sekarang kita pada tugas praktik. Apa yang harus kalian kerjakan? Baik, Ibu akan stop share dulu, kemudian akan men-share ya. Sebentar. Oke, LKPD sebenarnya udah Ibu share ya di pada GCR. Nah, ini yang harus kalian kerjakan ya untuk kegiatan praktek. Nah, ini sudah Ibu lampirkan contoh-contoh ini ya. Nah, tugasnya kalian membuat sebuah presentasi ya dengan slide ke-1 dengan menggunakan desain yang kalian inginkan ya. Desainnya silahkan pilih sesuai yang kalian inginkan. Kemudian yang ketiga, tambahkan slide dengan menggunakan title and content. Nah, untuk menambahkannya. Kemudian isi dari temanya yaitu sesuai dengan yang sudah tadi kalian diskusikan. Isi dari presentasinya yaitu mengenai fungsi dari PowerPoint. Ya. Kemudian slide-nya juga ditambahkan transisi dan animasi juga. Ya, bisa dipahami untuk tugasnya. Jadi kalian membuat sebuah presentasi dengan tema fungsi dari PowerPoint dan bisa menggunakan transisi dan animasi pada setiap slide-nya. Jelas? Jelas, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti hasilnya kalian upload di GCR. Baik, Baik, Bu. baik. Silahkan kurang lebih 7 menit, 8 menit bisa selesai di handphone ya. Sudah sediakan, Ibu sudah disediakan kan itu di handphonenya Microsoft PowerPoint-nya ya, sudah diinstal? Iya, Bu. Ya, baik, silahkan dikerjakan. Baik, Ibu akan share GCR-nya. Nanti untuk praktik silahkan kalian upload di tugas praktik.
Nanti setelah selesai praktik, kalian juga silakan mengerjakan latihan soal, bisa dilihat di GCR, dan Ibu, kalau misalnya kesulitan di GCR, Ibu share Google Form-nya melalui grup WhatsApp ya. Silakan barangkali ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Jangan malu-malu ya, kalau ada yang kesulitan. Sambil menunggu kalian mengerjakan, ini Ibu tampilkan lagi LKPD-nya ya, biar ya sambil menunggu. Bagaimana, ada yang kesulitan? Halo? Masih pada ada? Masih serius mengerjakan? Boleh? Itu susah katanya akunnya kadaluarsa. Akunnya kadaluarsa yang siapa? Zaskia. Padahal Zaskia. sudah dicoba kemarin, Bu. Oh, sudah dicoba kemarin. Coba ganti pakai akun yang lain, Zaskia. Ada akun yang lain? Iya, ada, Bu. Nanti dulu dicoba. Ya, boleh. Siap. Yang lain ada yang kesulitan lagi? Ini ada yang konsultasi juga ya, Intan melalui WA, boleh? Kalau yang kesulitan, boleh konsultasi melalui WA juga. Bagi yang kesulitan, boleh konsultasi melalui via WA ya, atau langsung bicara di sini juga nggak apa-apa. Baik, sambil kalau sudah tugas praktiknya, silahkan kalian upload pada kegiatan tugas praktik ya. Kita cek, ada yang sudah apa belum? Jam-jam, ini jam-jam sudah menyerahkan. Ayo yang lainnya. Jam-jam, terima kasih jam-jam. Yang pertama menyerahkan jam-jam. Yang lainnya ditunggu. Iya. Jam-jam tidak ada kesulitan? Ada yang mau tanyakan nggak? Bisa berarti ya? Tidak ada, Bu. Oh iya, baik. Jam-jam sambil menunggu yang lain, karena jam-jam tadi kelompok ketua kelompok 2 ya, bisa
tugas yang tadi tugas yang tadi diskusinya, silahkan upload pada kegiatan tugas diskusi ya. Tadi Jam-Jam, Zaskia, sama Tika ya. Berarti boleh. Karena Jam-Jam sudah mengirim tugas, silahkan tugas diskusinya juga yang tadi bisa di-upload. Kalau misalnya Jam-Jam nulisnya di buku, boleh difotokan dulu, berbentuk foto, nanti di-upload. Ya. Oh, ya, Zaskia sudah. Zaskia sudah ngirim, Zam-Zam Bu. dan Zaskia. Yang lainnya? Ditunggu. Nah, ini siapa? Izna. Baik, Izna juga sudah. Tadi ada yang kesulitan katanya mengupload. Udah bisa belum ya? Siapa tadi kesulitan menguploadnya katanya? Intan ya? Intan? Oke. Intan, mana lagi yang lain? Ditunggu. Siapa ini? Vera ya. Vera belum, Nadila, Nurul Aulia, Tika Karina, Tika Sari. Oke. Baik, sambil menunggu yang lain, atau tunggu dulu yang lain ya. Apa ini kesulitannya yang lain? Masih mengerjakan? Vera sudah, Bu. Vera sudah? Kalau kesulitan mengirim lewat GCR, bisa melalui WhatsApp Ibu ya. Vera, oke, Vera sudah. Yang lainnya kalau misalnya kesulitan, nguploadnya bisa melalui grup WhatsApp. Ya. Dikasih nama. Gimana yang lain? Baru 4 orang. Menunggu dulu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Yang sudah? Vera? Zaskia? Ya. Zaskia, kelompok 1, silakan tugas diskusinya, hasil tugas diskusinya tadi di-upload juga ya, di tugas diskusi. Kelompok 1 sudah, Bu. Baik, Ibu cek ya. Iya, Ibu Bu. cek kelompok 1 di tugas diskusi ya. Oh iya, Jam-Jam sama Zaskia sudah. Baik. Nah, ini kelompok Jam-Jam ya. Oke. Karena semuanya lengkap ya. Tugas diskusi, Ibu kasih nilai. Ini untuk jenis transisinya kan sebenarnya masih banyak ya, tapi ini dipilihnya hanya beberapa saja ya. Ibu kasih nilai 98 untuk kelompok 1 ya. Kemudian
Kemudian kita lihat kelompok 2. Kelompok 2. Zaskia salah ngupload kayaknya ya. Zaskia. Iya, Bu. Yang tugas ini yang tugas diskusi, yang hasil tugas diskusi. Kalau yang tugas praktek di sini ya. Di-upload yang hasil diskusinya, Zaskia. Yang hasil tadi diskusinya ke sini. Bukan yang PowerPoint. Baik, yang lain ini bagaimana? Cek, oke, udah ada. Boleh yang lain yang ini ya, yang kesulitan bisa melalui WhatsApp. Oke, kita cek ya. Ijna Sasi. Ibu yang pertama tadi siapa yang pertama? Jam-jam ya? Kita cek jam-jam ya. Yang pertama hasil dari jam-jam. Tugas jam-jam. Nah, ini tugas jam-jam, fungsi dari PowerPoint. Buka dengan Google Slide ya. Kita buka dengan Google Slide supaya bisa melihat transisi dan animasinya. Nah, ini. Oke, ini hasil dari jam-jam. Cantik sekali ya jam-jam. Oke. Oke. Iya, jam-jam. Ini yang jam-jam ya. Oke. Iya. Ini tadi berarti hasil yang dari diskusinya ya? Oh, ini kurang nggak ya? Oke, bagus jam-jam. Oke. Ya. Terima kasih jam-jam ya. Baik, karena ini sudah banyak ya yang mengumpulkan, jadi yang lain juga bisa lewat WhatsApp ya. Ini yang sudah lewat WhatsApp. Nurul Aulia, gimana kesulitan? Udah dikirim? Udah. Udah, oke. Tika Karina? Tika? Tugasnya sudah dikirim atau ada kesulitan? Tika? Tika Sari? Tika Sari? Tika Sari? Nggak ada. Tika kemana Tika? Ya, Bu. Ya. Udah diupload tugasnya? Belum. Oh, kenapa? Ada kesulitan? Ya, Kenapa? susah diupload, Bu. Oh, kalau susah bisa lewat WhatsApp aja teh, ya. Di grup ya. 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 Oke, ada lagi yang sulit? Tika Karina mana? Tika Karina udah? Tika Karina, Nadila, masih ada? Ya, Tika, gimana Tika Karina? Belum, Bu. Udah? Belum. Masih mengerjakan? Langsung Ibu nilai ya di GCR-nya.
Oke, baik. Sekarang, halo? Ya, Ibu. Ya, sudah semua mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu nanti lihat lagi, cek ya, siapa yang sudah dan siapa yang belum. Kemudian, supaya mempersingkat waktu, bagi yang sudah, dilanjut mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu share soalnya melalui GCR ya, dengan Google Form. Nah, Ibu share juga WhatsApp kalau misalnya yang sulit mengakses GCR. Silahkan diisi soal latihannya, dikerjakan. Selamat mengerjakan. Iya, Tika, kenapa? Tika, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, ini untuk LKPD pengetahuannya ya. Kalian mengerjakan soalnya di Google Form. Baik. Sambil mengerjakan, Ibu menilai tugas kalian yang sudah masuk ya. Baik, banyak yang sudah mengerjakan ya, nilainya sudah terlihat. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Bagaimana, sulit nggak soalnya? Bisa semuanya mengerjakan? Ada yang dapat 100? Ini. Sudah Ibu rekap ya semuanya. Baik, untuk soal latihan sudah semuanya mengerjakan ya? Sudah, Bu. Ya, silakan kameranya dinyalakan kembali. Tugas praktek juga sudah masuk semuanya, sudah Ibu nilai ya. Terima kasih kalian ternyata hebat-hebat ya. Praktek cepat mengerjakannya. Terima kasih. Bisa dibuka kameranya Nurul ya. Gimana, ada kesulitan prakteknya? Tidak ada? Alhamdulillah ya kalau tidak ada. Nah. Ada kesulitan Izna? Kenapa? Baik, tidak ada. Untuk nilai latihan soalnya gimana? Bagus nilainya? Oke.
Halo semuanya, sudah bisa memulai lagi kita? Sudah mengerjakan soalnya? Yang lain? Mana nih suara-suaranya? Kameranya belum Ibu. Oh, siap. Jam-jam yang lainnya? Bentar, Bu. Sudah, oke. Terima kasih ya kalian sudah mengerjakan tugas diskusi, tugas praktik, dan soal latihan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Terima kasih sekali. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Vera, Boleh? Bu. Pera, boleh Pera? Silakan Pera. Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Fungsi dari PowerPoint. 1. Sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. 2. Memudahkan membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan fitur audio, video gambar, dan animasi serta template atau desain yang digunakan. 3. Memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian informasi lebih mudah dimengerti. Jenis transisi ada 3, yaitu subtle, exciting, dan dynamic content. Jenis animasi ada 4, yaitu entrance, emphasis, exit, dan motion patch. Oke, terima kasih Pera. Ya, tepuk tangan untuk Pera ya. Yang lainnya ada yang mau menyimpulkan kembali? Ada yang mau menambahkan barangkali? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada. Oke, nah, betul sekali ya. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, fungsi dari PowerPoint yaitu sarana untuk mempermudah melakukan sebuah presentasi. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi. Kemudian mempengaruhi audiens dengan suatu gagasan teks atau gambar, audio, dan video. Yang terakhir, memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian informasi lebih mudah dimengerti. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah dibahas juga oleh Pera. Nah, kemudian untuk diingatkan lagi, jenis transisi ada 4 macam. Ada subtle, ada exciting, ada dinamik. Kemudian yang jenis animasi ada 4. Yang pertama ada entrance, kemudian emphasis, ada juga exit, dan yang terakhir ada motion patch. Nah, itu betul sekali yang sudah tadi Pera simpulkan pembelajaran kita hari ini. Itu seputar fungsi dari PowerPoint, kemudian tadi transisinya, animasinya, kemudian fitur yang biasa digunakan pada Microsoft PowerPoint, yaitu ada desain, ada slide, ada transisi, dan ada animasi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menyampaikan informasi untuk pembelajaran kita minggu depan, yaitu masih mengenai materi PowerPoint, tetapi dengan menggunakan teknik atau hyperlink. Kalau hari ini kita menambahkan transisi dan animasi, untuk minggu depan kita akan bahas bagaimana cara menggunakan hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Baik, alhamdulillah ya, akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai, berjalan dengan lancar. Kalian mengerjakan semua tugasnya. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ya. Dengan membaca doa. Boleh tadi dipimpin doanya sama jam-jam ya. Sebelum kita berdoa, Ibu meminta kameranya di-on-kan semuanya ya. Akan Ibu dokumentasikan ya. Oke, semuanya kameranya di-on-kan.
Oke, baik, silahkan Zam-Zam untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita hari ini. Silahkan Zam-Zam. Sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian tetap patuhi protokol COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika kalian berada di rumah. Oke. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ya, silakan boleh live ya. Ada yang mau disampaikan Bu Ningrum? Tidak Pak, tadi saya cuma mohon maaf ya Bu Dahlia, saya pikir tadi sudah direcord pakai device lain, jadi saya nggak apa-apa Bu. Ya, itu aja Pak. Oke. Teh, Pak. Untuk link rekaman ini tolong disampaikan ke kami nanti, tidak berupa YouTube tapi Drive. Ya. Nanti http://drive dan seterusnya yang belum diedit ya. Nanti diberikan ke kami lewat grup itu saja, grup PPL untuk diunggah di laman LMS. Boleh. Nah, sesudah itu Teteh bisa mengedit kembali sesuai dengan apa yang dilakukan pada pagi ini, mulai dari pembukaan kegiatan inti sampai penutup selama 15 menit. Hasil editan itu nanti diunggah juga di LMS yang sudah disediakan tempatnya. Di 5 titik berapa itu coba nanti dicek PPL 1. Nah, yang diunggah di situ sudah dalam bentuk siap. Kalau diklik itu langsung gambarnya atau videonya jalan. Bukan berupa link. Jadi nanti nampak gambar itu begitu diklik langsung videonya jalan ya. Berarti apa namanya sudah direndering ya, sudah dirender. Begitu diklik nanti jalan. Nah, dari situlah kan nanti kami akan memberikan komentar-komentar dan nilai. Begitu Teh. Iya Pak. Kami Pak ada masukan? Iya Pak, bisa dipahami Pak. Masukannya nanti aja bersama teman-teman yang lain. Hari ini sepertinya ya sudah cukup baik. Hanya saja kurang powernya kurang. Kalau penyanyi itu powernya kurang. Jadi nanti powernya bisa ditambah untuk penampilan berikutnya. Tapi sudah saya catat kok. Yang agak serius tadi adalah lupa rekam Teh. Iya Pak. Lupa rekam itu nanti kalau misalkan dilanjutkan rekam di tengah-tengah, Teteh tidak bisa menunjukkan pendahuluannya. Mulai dari pembukaan itu tidak kelihatan, tiba-tiba masuk ke kegiatan inti atau sesudah penyampaian tujuan. Begitu saja ya. Kiranya terima kasih Pak cukup. Nanti komentar lebih detail kita lihat di hari-hari berikutnya bersama teman-teman yang lain. Begitu Bu Ningrum. Terima kasih. Ya, persiapan Jumatan insyaallah. Jadi matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Izin live Bu. Ya.